Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitun wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwa ar-rahmanur rahim. Huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa khaliluh wa safiyyuhu wa maulahu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa al-ghummah wa ma'a al-dhummah wa tarakna fi mahajjatil bayda lailuha wa naharuha sawa la yazighu anha illa halik. Qad qala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Shadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada siang hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan syukur yang tak terhingga, dengan syukur yang banyak. Memuji rumah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak dalam segala keadaan kita, dalam segala kehidupan kita. Semoga dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikannya kita sebagai hamba yang bersyukur, akan dikelompokkannya nanti di hari kiamat menjadi orang-orang yang beruntung. Dimasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dimasukkannya ke dalam surganya yang indah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka bersyukurlah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dengan perputaran roda dunia, roda kehidupan, silih berganti siang dan malam, maka semakin bergantinya siang dan malam, pada hakikatnya umur kita akan semakin berkurang. Oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang menghalangi kita untuk selalu bersyukur kepadanya, padahal Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas, untuk menikmati kehidupan, untuk menikmati lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sebentar atau hitungan hari Ramadan, bulan yang mulia akan segera tiba dan kita akan bertemu dengannya. Maka dengan kita bersyukur pada hari ini wahai kaum muslimin terhadap umur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, beito ini tambah pada rumah Allah Subhanahu wa taala bereka umur ndaita. Lo atau ndaita ada angirum paangil apa bulan yang suci, bulan Ramadan, sehingga segala amal yang mulia yang akan kita lakukan di dalam bulan yang mulia akan menjadikan kita mulia di dunia dan hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirul zaman, khatimul anbiya, sayyidul mursalin. Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Nabi yang telah bersabda bahwasannya barang siapa yang bersolawat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah, 1 kali, maka dari rumah Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Semoga dengan kita mendapatkan salawat, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertanda bahwasanya kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan di hari kiamat. Menjadi orang yang beruntung di dunia dan di hari akhir. Menjadi orang yang akan dijadikannya sebagai orang yang husnul khatimah. Dicabut nyawa kita, dengan disambutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sambutan yang hangat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kami menyampaikan ini wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pentingnya pertemuan dengan Allah dan pertemuan dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah agar kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa berhadapan dan melihat wajah Allah nanti di dalam surganya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan takwa kita. Rasa dahun kita dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini. Lemada kasau mengharapkan kepada kita semuanya agar selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau seandainya aur kerawin dai tadi dalam kehidupan dai take, terutama dalam masjid yang mulia ini. Takut kalau seandainya kita tidak diterima amal kita. Dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita beristighfar meminta ampun kepada Allah, kemudian Allah tidak mengampuni kita. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak berharap kepada Allah dengan rasa takut kita dan harapan kita kepada Allah. Rahbatun wa rughbatun, rughbatun wa rahbatun. Rasa takut dan pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu wahai kaum muslimin, dari rumah Allah Subhanahu wa taala akan menghendaki kita menjadi hambanya yang bertakwa sampai akhir hayat kita. Sehingga apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian meninggal, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, kecuali kalian dalam keadaan Islam, kecuali kalian dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hari yang mulia ini, Lembaga Kasau akan mengangkat satu judul yang sangat mulia, yaitu amal-amal di dalam menyambut bulan Ramadan. Ramadan akan segera tiba wahai kaum muslimin. Perputaran waktu begitu cepat, tidak terasa satu tahun ternyata sudah lewat. Rasanya kita Idul Fitri baru kemarin, dan sebentar lagi Ramadan tahun 1442 Hijriah akan segera tiba. Maka pertanda apakah ini wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kecuali kita mengaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pertanda bahwasannya hari kiamat sudah semakin dekat. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwasanya salah satu tanda akhir zaman, tanda datangnya hari kiamat adalah yataqarabuz zaman. Semakin mendekat waktu itu, semakin singkat rasa kita waktu. Rosijar lewat waktu. Amat sidi tiba-tiba orang merai. Dohon dari semporo, tiba-tiba bahasa. Dohon dari semporo, tiba-tiba bah maghrib. Baru saja kita ngobrol sebentar, ternyata azan Isya. Kok terasanya tidur baru sebentar, ternyata sudah subuh. Hari begitu cepat berlalu wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apalah yang menghalangi kita untuk selalu merenungi apa yang menjadi kehidupan kita dan amal kita dalam kehidupan ini? Kecuali wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita harus menjadi hamba yang khusyuk, hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi perjalanan waktu ini. Ini adalah hikmah yang paling mulia
yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang mulia dan yang akan dimuliakan di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka kepada para jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ramadan akan segera tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada kita semuanya, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah segera selesaikan utang-utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan yang lalu mungkin kita meninggalkan puasa. Berapa hari dari bulan yang telah berlalu dari puasa yang kita tinggalkan? Ayo kita ingat-ingat kembali. Bayar utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya Ramadan ini nanti sudah tiba, maka tidak ada kesempatan dai tidak dicolak ke tenconggo dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka segera dai colan conggo dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada waktu dan kesempatan ini. Dan sekarang adalah sudah tanggal 12 atau 13 Sya'ban. Berarti kurang lebih 12. Berarti kurang lebih 17 atau 18 hari lagi Ramadan akan tiba. Coba kita ingatkan keluarga kita, istri kita yang paling utama, kemudian orang tua kita, anak kita. Kita ingatkan kepada mereka, adakah puasa di tahun yang lalu yang kita tinggalkan? Mari segera kita ganti. Mari kita bantu keluarga kita, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak menjadi orang yang rugi. Apalagi status kita sudah menjadi seorang bapak atau seorang suami, berkewajiban untuk menyelamatkan keluarganya dari siksaan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau seandainya dai tenconggo dai dari rumah wati bayar tak? Dan Ramadan ini nanti akan segera tiba, maka tentu akan diperhitungkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan yang sangat berat. Nauzubillah. Ini adalah pesan yang paling utama. Tolong tunaikan utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bayar utang kita kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya di masa jahiliyah, madakah pernah berniat untuk mau i'tikaf di Ka'bah? Sampai sekarang belum saya lakukan. Lalu apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila engkau berutang kepada manusia, apakah engkau akan membayarnya? Tentu ya Rasulullah, saya akan bayar. Lalu bagaimana dengan utang kamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Membayar utangmu kepada Allah adalah lebih berhak, lebih wajib dibandingkan kamu membayar utang kepada manusia. Oleh karena itu puasa kita yang pernah kita tinggalkan di tahun yang lalu, jangan kita lupakan. Segera kita tunaikan kewajiban kita. Segera kita bayar utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin. Ayo ingatkan tetangga-tetangga kita. Sambil kita bercanda sedikit, tanyakan kepada mereka, "De puasa semporo wali pala? Di Jawarin puasa ai puasa maulu?" Nanti akan diberi jawaban oleh tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita. Oh iya ya, 2 hari, 3 hari. Dengaran de desa tak tercola rociku. Ngai ustad kan deh, bahwasanya colan conggo di rumah kan lebih wajib daripada colan conggo di manusia. Itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri di dalam menyambut bulan Ramadan adalah, ayo kita isi bulan Sya'ban ini dengan banyak beribadah, banyak berpuasa, kemudian banyak zikir, banyak taubat, banyak muhasabah diri, banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Sya'ban hatta yaqulu ma yuftir, la yuftir. Wa yuftiru hatta yaqulu la yasum." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya melihat di bulan Sya'ban beliau melakukan puasa seakan-akan beliau tidak makan, tidak berbuka puasa, dan beliau
beliau makan seakan-akan beliau tidak berpuasa. Tapi di akhir hadisnya, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh para sahabatnya, kami tidak pernah melihat Rasulullah banyak berpuasa atau hampir puasa sebulan penuh dibandingkan di bulan Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Maksudnya, wahai kaum muslimin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk banyak berpuasa di bulan Sya'ban tanpa menentukan harinya, tanpa menentukan waktunya, tanpa menentukan bilangannya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, nisfu Sya'ban dan sebagainya. Tidak ada. Yang ada adalah hadisnya sahih yang kami sampaikan tadi, banyak-banyaklah berpuasa. Niatnya apa? Puasa Sya'ban, selesai. Niatnya puasa Sya'ban. Mampu 1 hari silakan, 2 hari silakan, 10 hari silakan. Mampu 1 bulan penuh juga silakan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian Imam An-Nasai dan juga Imam At-Tirmizi, disahihkan oleh Ibnu Hibban, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika bulan Sya'ban kami melihat engkau banyak berpuasa. Apakah alasannya, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya amal manusia akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla untuk dihisab, yaitu pada bulan Sya'ban. Dan saya tidak ingin ketika amalku diangkat sedangkan saya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, saya ingin amalku diangkat, saya sedang berpuasa. Inilah alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin. Maka oleh karena itulah, melalui mimbar yang mulia ini kami mewasiatkan kepada diri pribadi kami dan juga kepada kita semuanya untuk memperhatikan hadis Rasulullah ini. Kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka insya Allah dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merindukan kita, akan selalu menunggu kita di telaga Kausarnya. Dan dengan itu insya Allah kita akan menjadi pengikutnya yang setia dan yang akan dicintai dan dimanjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wasiat yang ketiga, di dalam mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan adalah banyak bertaubat dan beristighfar. Banyak bertaubat dan beristighfar, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara Ramadan dengan Ramadan ini mungkin banyak dosa yang telah kita lakukan. Baik dosa terhadap diri kita sendiri, berupa menzalimi diri kita. Kadang kita kalau main tidak tahu makan, akhirnya kelaparan, sakit mah. Itu zalim terhadap diri sendiri. Kadang kita begadang malam-malam sampai kita tidak tahu jam 2, jam 3, azan subuh. Giliran orang azan kita tidur, orang sholat kita tidur. Itu zalim terhadap diri kita sendiri. Zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan hak-hak Allah Azza wa Jalla, tidak melaksanakan ibadah kepadanya. Itu zalim kepada Allah. Kita mendekati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu zalim kepada Allah. Kita lebih mencintai HP daripada mencintai Al-Qur'an, itu zalim kepada Allah. Kita lebih mencintai bacaan-bacaan di dalam HP kita, main game dan sebagainya, dibandingkan kita bermain dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah melalui ngaji kita, melalui zikir kita, doa kita, taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun zalim yang kita lakukan terhadap keluarga kita, istri kita. Malam-malam pulang begadang, kita tidak tahu. Di luar sana kita menemani teman kita luar biasa sampai malam, kita nggak menghitung waktu. Pulang-pulang kita tidur, hak istri kita lalaikan. Kita pergi main seharian, pulang-pulang minta makan, sedangkan tidak ada yang kita sediakan. Kita tidak memberikan kebutuhan terhadap keluarga, zalim terhadap keluarga kita. Istri kita tidur sampai subuh, kita tidak bangunkan dia untuk melaksanakan sholat, itu zalim terhadap istri. Anak kita keluyuran, main kemana-mana, kita tidak pernah mengantarnya untuk pergi mengaji, itu zalim terhadap anak. Istri dan anak seperti inilah nanti yang akan menghanyutkan kita ke dalam api neraka. Mereka akan datang kepada Allah dan menuntut kita agar kita dihanyutkan ke dalam api neraka, waliyazubillah, dikarenakan kita melalaikan tanggung jawab kita kepada mereka.
Maka oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui bulan Sya'ban yang tinggal beberapa hari ini, kita memuhasabah diri kita, menghitung diri kita, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan menjadikan kita semua hambanya yang suci, sehingga kita semua berhak untuk menyambut bulan yang suci ini, dan kita semua akan digolongkan ke dalam golongan yang bertakwa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir wasiat yang keempat adalah yaitu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan dengan 3 persiapan. Persiapan yang pertama yaitu persiapan ilmu, persiapan rohani, jiwa, keilmuan. Kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Apa itu puasa? Apa yang membatalkan puasa? Apa yang menghalangi orang untuk berpuasa? Kemudian apa saja halangan-halangan kita, larangan-larangan kita selama kita berpuasa, apa manfaat puasa, sehingga ketika kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan puasa, akan semakin meningkat takwa kita, takut kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang kedua adalah persiapan harta. Persiapan harta. Kira-kira berapa yang kita butuhkan untuk 30 hari? Semua kita hitung, semua keluarga kita dalam rumah. Atau siapa saja yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau seandainya 10 orang, kita kalikan 10 kilo, berarti harus menyediakan 100 kilo. Kemudian uang lauk pauknya, kemudian uang jajannya, untuk kenyamanan kita dalam beribadahnya, kita persiapkan. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti di bulan Ramadan, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menyibukkan diri dengan pekerjaan atau mencari nafkah dan sebagainya. Jadikan bulan itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah taala, beliau mengatakan, bulan Ramadan adalah bulanku dengan Allah, sampai beliau memberhentikan kajian-kajiannya. Inilah yang kita lakukan wahai kaum muslimin. Termasuk yang ketiga adalah persiapan, yaitu harta untuk kita infakkan, banyak bersedekah di bulan Ramadan. Walaupun sedikit tapi continue, terus menerus. Kita tidak memutuskan infak kita, baik di masjid atau di fakir miskin, memberikan buka puasa kepada orang lain. Ini kesempatan-kesempatan yang sangat mulia, dan itu perlu uang dan harta untuk bisa mencapai ke amal itu. Dan insya Allah dari sekarang kita akan mempersiapkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hambanya yang akan siap untuk menyambut tamu Allah yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, bulannya yang mulia. Semoga Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga kita semua bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kesehatan kepada kita, agar kita bisa memaksimalkan umur kita, kesehatan kita, kekuatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita akan penuhi segala kebutuhan kita, keluarga kita, dan juga kita banyak berinfak, bersedekah di bulan Ramadan nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa dzunuba jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami yang ada di masjid ini ya Allah menjadi anak-anak yang soleh untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kedua orang tua kami menjadi orang tua yang beruntung,
baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal, ya Allah ampuni segala dosa mereka. Ya Allah tinggikan derajat mereka, ya Allah muliakanlah mereka, ya Allah. Ya Allah luaskan kuburan mereka. Ya Allah terimalah segala amal mereka, ampuni segala dosa mereka, ya Allah. Jadikan kami sebagai anak yang soleh untuk mereka. Birahmatika ya akramal akramina ya rabbal alamin. Ya Allah berikanlah ilham ke dalam hati dan jiwa kami, ya Allah, untuk selalu beribadah kepadamu. Dengan itu apa yang kami lakukan, ya Allah, akan menjadi pahala juga bagi kedua orang tua kami. Ya Allah berikanlah kami anak-anak yang soleh. Ya Allah berikanlah rizki yang besar kepada kami, ya Allah, berupa anak-anak yang soleh. Jadikan anak-anak yang kami lahirkan, yang lahir dari sulbi kami, ya Allah, anak-anak yang selalu taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah anak-anak yang selalu menjayakan Islamu birahmatika ya akramal akramina ya rabbal alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.